Yang belum subscribe, tolong subscribe dulu. Yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Simak sampai selesai, biar tidak gagal paham. Lapas Sukamiskin di Bandung, tempat ngumpulnya para pejabat korup, lagi-lagi bikin heboh. Bukan karena prestasi atau pembenahan sistem, tapi karena satu hal yang bikin rakyat kesel setengah mati. Remisi lebaran buat koruptor. Bukan 1-2 orang, tapi 288 narapidana kasus korupsi, termasuk si tokoh utama drama EKTP, Setia Novanto. Kata pihak lapas, remisi ini sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Katanya juga, yang dapat remisi adalah napi muslim, yang dinilai udah berkelakuan baik. Tapi pertanyaannya, berkelakuan baik sejak kapan? Apa cukup rajin salat, senyum ke petugas, terus langsung layak dapat keringanan hukuman? Setnov yang jelas-jelas pernah nipu publik, KPK, bahkan pura-pura kecelakaan demi ngindarin penangkapan, kok bisa-bisanya dapat remisi kayak orang yang udah tobat beneran? Ini orang yang dulu nguras duit rakyat buat proyek EKTP sampai triliunan, terus bikin drama tabrak tiang listrik, sekarang malah dapat potongan masa tahanan. Gimana nggak bikin rakyat geleng-geleng kepala? Pak Beni, Kepala TU Lapas Sukamiskin, ngomong di media kayak biasa aja. Jumlah napi yang diusulkan dapat remisi 295 orang, yang disetujui 288 katanya. Yang ngomong sih gampang, tapi rakyat yang nonton berita itu cuma bisa narik napas panjang. Karena yang dapat keringanan itu bukan napi kecil, tapi orang-orang yang pernah duduk di kursi kekuasaan dan nyolong duit rakyat. Remisi yang dibagi pun bervariasi, dari 15 hari sampai 2 bulan. Dan Setnov dapat lagi tahun ini. Padahal tahun lalu juga udah dapat. Bahkan HUT RI juga dia dapat remisi 3 bulan. Nih orang kayak langganan diskon penjara serius. Tiap ada tanggal merah, langsung ada potongan hukuman. Sementara rakyat yang jadi korban korupsinya tetap hidup susah dan enggak dapat apa-apa. Masalahnya bukan di aturan. Ya, kita tahu aturan remisi itu ada. Tapi yang jadi masalah adalah akal sehatnya udah pada kemana. Koruptor itu nyakitin negara secara sistematis. Mereka bukan cuma maling duit, tapi juga ngerusak kepercayaan publik ke negara. Kok bisa-bisanya orang kayak gitu malah dapat perlakuan istimewa? Coba lo bayangin, ada anak muda nyolong kotak amal karena lapar, dihukum bertahun-tahun. Tapi koruptor yang nyolong miliaran malah bisa hidup santai di lapas elit dan dapat keringanan hukuman tiap tahun. Ini bukan keadilan, ini penghinaan buat rakyat. Dan masalah kayak gini tuh bukan hal baru. Udah lama terjadi, tapi makin kesini makin ditoleransi. Negara seakan lupa siapa yang dirugikan. Mereka lebih milih manut sama aturan kaku ketimbang mikirin rasa keadilan. Rakyat bukan minta balas dendam, tapi masa sih maling uang negara dihormatin kayak tokoh agama pas hari suci? Selama orang kayak Setia Novanto masih bisa senyum-senyum dapat remisi, jangan salahin rakyat kalau mereka makin apatis sama hukum. Karena jelas banget, yang punya kuasa bisa nyolong dan tetap dipeluk. Yang nggak punya apa-apa, salah dikit aja bisa habis. Setia Novanto alias Setnov, tahun 2017, KPK udah tetapkan dia sebagai tersangka kasus EKTP. Duit yang dikorupsi nggak main-main, sampai 7,3 juta dolar AYEX, belum termasuk jam tangan mewah seharga ratusan ribu dolar. Duit segitu kalau dibagiin ke rakyat kecil, mungkin bisa nyekolahin satu desa penuh sampai kuliah. Tapi ya buat Setnov, semua itu cuma uang jajan. Tapi ya tentu aja dia nggak tinggal diam. Begitu ditetapkan jadi tersangka, dia langsung cari celah. Pra-peradilan, jalan, dinyatakan nggak sah. Aman, KPK putar ulang prosesnya, Setnov makin jadi. Dipanggil KPK, dia nggak datang. Alasannya, lagi tugas negara. Padahal sebenarnya dia lagi nyiapin aksi panggung berikutnya. Puncaknya, drama kecelakaan mobil nabrak tiang listrik di Permata Hijau. Ini nih, adegan yang bikin seluruh rakyat Indonesia ngelus dada. Bayangin aja, pas KPK mau jemput paksa karena dia mangkir berkali-kali, tiba-tiba dia dilarikan ke rumah sakit karena kecelakaan. Tangan dibalut perban, mukanya lesu, masuk rumah sakit elit. Nampak rapuh, tapi semua orang yang nonton TV bisa lihat, ini akting murahan. Dan bener aja, belakangan ketahuan kalau kecelakaan itu settingan. Semua dirancang biar bisa ngulur waktu, supaya nggak ditahan. Negara ini disuruh nonton sinetron yang nggak lucu, dengan ending yang udah ketebak, si pelaku tetap menang. Rakyat cuman bisa nonton sambil nahan emosi.
Akhirnya setelah drama panjang, pengadilan mutusin dia bersalah. Tahun 2018, dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, denda ratusan juta, dan uang pengganti miliaran. Tapi ya, apakah itu cukup buat bikin dia jera? Nggak juga. Karena faktanya, sejak masuk penjara, hidup Sednov kayaknya tetap enak. Buktinya, tiap tahun dapat remisi, bahkan kayaknya udah jadi agenda tahunan. Masalahnya tuh bukan cuma soal hukum, tapi soal mentalitas. Sednov tuh simbol dari kebal hukum yang dibungkus elegan. Dia ngajarin ke generasi muda bahwa kalau lo punya jabatan, punya duit, lo bisa ngatur hukum semau lo. Bisa main drama, bisa acting sakit, dan lo bakal selamat. Dan kita, rakyat biasa, cuma bisa nonton semua ini sambil bertanya, kenapa orang kayak dia masih dikasih panggung? Ini bukan cerita tentang penyesalan. Ini cerita tentang sistem yang terlalu lemah untuk menyentuh orang-orang kuat. Dan selama orang kayak Sednov masih bisa ngatur panggung dari balik jeruji, percuma kita ngomong soal keadilan. Karena buat dia, penjara cuma transit, bukan hukuman. Kita udah ngomongin remisi lebaran, udah bahas Sednov dengan segala dramanya. Sekarang kita bahas yang paling nyesek, sistem hukum dan penjara kita yang makin mirip hotel bintang 5 buat para koruptor. Sednov itu bukti nyata bahwa penjara di negeri ini cuma simbol doang, bukan tempat buat bikin jerak. Sejak dia masuk Sukamiskin, hidupnya bukannya susah, tapi malah kayak pensiun nyaman. Udah dapat kamar enak, kadang masih bisa keluyuran seenaknya, dan tiap tahun dapat diskon hukuman dari negara. Gila nggak tuh? Remisi lebaran? Dapat. Remisi Hot Republik Indonesia? Dapat juga, bahkan sampai 3 bulan. Ini orang kayak punya kartu VIP penjara. Sementara rakyat kecil, salah parkir aja bisa ditilang kejam, nggak ada ampun. Bahkan ada orang tua yang nyolong beras buat makan, dihukum bertahun-tahun, tanpa belas kasihan. Tapi Sednov yang nyolong duit rakyat sampai miliaran, terus dapat hadiah. Negara ini lucu banget. Kita harus jujur tanya ke diri sendiri, apa arti keadilan di Indonesia? Kalau orang yang ngerugiin negara, yang bikin jutaan rakyat hidup susah, malah bisa dapat perlakuan manis di balik jeruji, berarti kita emang lagi hidup di negeri yang salah urus. Makin hari, rakyat makin skeptis. Orang-orang mulai kehilangan kepercayaan sama sistem. Karena hukum yang katanya tajam ke atas dan ke bawah, nyatanya cuma tajam ke rakyat kecil. Ke atas, tumpul. Bahkan diminyakin biar licin. Dan Sednov bukan satu-satunya. Banyak koruptor lain yang bernasib sama. Dihukum, masuk penjara, lalu hidup nyaman. Di balik tembok lapas, mereka tetap punya kuasa, tetap dihormati, bahkan mungkin masih bisa main proyek lewat kaki tangan mereka. Mereka nggak takut penjara karena tahu sistemnya bisa mereka atur. Padahal mereka ini perusak bangsa. Koruptor itu musuh rakyat. Mereka bikin jalanan bolong, sekolah rusak, rumah sakit ambruk, subsidi dicabut, tapi negara malah memperlakukan mereka kayak tamu kehormatan. Ironis banget, mau sampai kapan? Mau tunggu rakyat ngamuk dulu baru sistem dibenahi? Atau kita bakal terus pura-pura buta sambil lihat para bandit berseragam elite terus pesta di balik jeruji? Karena kalau nggak ada perubahan, bukan nggak mungkin suatu hari nanti anak-anak muda kita tumbuh dengan pikiran, kalau mau sukses dan dihormati, ya korupsi aja. Karena toh, ujung-ujungnya cuma masuk Sukamiskin, dapat diskon tiap tahun, dan tinggal tunggu pulang, dengan nama masih harum di kalangan elit. Negara ini butuh lebih dari sekadar aturan. Kita butuh nyali buat bilang, cukup. Koruptor itu harusnya dihukum seberat-beratnya, bukan dirawat kayak pasien VIP. Karena selama kita masih manjain para perampok negara, rakyat kecil akan terus jadi korban. Dan negeri ini akan terus jadi panggung sandiwara paling menyakitkan.